Iya iya. Tapi persiapan lu sejauh ini gimana nih? Ya persiapan ngelawan Yunus mah tidur aja. Woi, diangkat, dijatuhin gitu kan. Iya iya iya. Bakal manjang gak sih ntar? Kalau mau rematch 3 lawan 3 atau 2 lawan 2 siap. Siap ya. Gua boleh sama Katak dah. Karena gue temenan sama Katak, Bokir sama Yunus jadi juga gak jadi masalah. Tantangan terbuka cuy. Vero lu juga gitu? Iya gitu. Persiapan beberapa bulan lah. Berapa bulan? Ya tapi di minggu ini mungkin udah matang banget. Karena udah gemes banget. Udah gemes banget. Gemes banget sama si Yunus botak tuh. Main fisik boy. Tapi Oke geng, sekarang nih di ruangan podcast gue udah kedatangan 2 orang yang full tato. Canda gak apa-apa ya Bung ya, gak dibantai kan gue. Aman. Gue agak takut nih kalau misalnya ngobrol sama fighter nih, karena penyelesaiannya tuh baku hantam. Gak pakai ngomong. Halo Bung Rudi. Siap. Bradel Farel. Halo. Farel apa Farel? Farel Ya. Farel. Ya. William gak? Oh enggak. Enggak William. Farel Rashid. Oke, mungkin nih gue mau ngajak ngobrol Bung Rudi dulu kali ya, sebagai yang punya acara. Bener gak sih sebutannya gitu? Promotor. Yes. Sebutannya promotor dari Baku Hantam Championship. Gue pengen bahas namanya dulu sih, simpelnya. Kenapa pemilihannya Baku Hantam? Itu kayak familiar di gue tuh kayak terdengar apa ya? Kejam banget gak sih? Iya, keras banget gak sih? Tapi ini banget ya, brainwash banget ya. Gampang diinget kan? Gampang diinget, doktrin. Iya, ya dari situ juga. Lu gak seneng sama gue Baku Hantam? Baku hantam ya kan. Kirain diajak ke acara, rupanya langsung. Ada orang baku hantam ya kan. Sering-sering diucapkan gitu. Iya. Pas banget dan Indonesia banget lah. Indonesia banget. Pemilihan kata baku itu kayaknya Indonesia Timur ya? Iya. Saling gitu ya. Saling gitu ya, baku hantam. Dan itu adalah cara penyelesaian yang paling laki. Iya, benar. Oke. Terus di baku hantam gue kemarin sempat lihat juga ya, ada yang namanya baku pukul. Ya. Terus apa lagi ya? Baku ajar, baku tumbuk. Baku tumbuk. Bedanya apa tuh, Bung? Kalau baku pukul tuh segala jenis pukulan boleh. Boleh headlock juga boleh, kayak kita berantem waktu di sekolah, pukul gini ya kan. Clinch boleh. Terus kalau baku ajar itu Muay Thai tapi tanpa elbow. Nah, baku tumbuk ini adalah semi MMA. Semi MMA. Jadi nggak boleh ada kuncian. Jadi yang tadi yang 2 ini bukan MMA? Itu standing fight. Jadi nggak boleh banting, boleh ground and pound. Jadi kita nggak ada KO nggak ada finish by submission. Jadi benar-benar brutal, di bawah tuh hantaman terus. Jadi kalau belum KO belum stop. Yes. Apa ada penghitungan nilai juga? Jadi sebenarnya kita adaptasi dari MMA kan. MMA itu kadang ada pelukan, clinch, bantingan, kuncian ya kan. Nah, tapi kadang sering banget fighter yang baru 1 menit atau bahkan baru 10 detik karena kunci. Garing banget gitu loh ya kan. Iya. Dan itu jadi obrolan apa ya, netizen dunia juga sekarang. Kayak misalkan kalau mereka komen soal Khabib Nurmagomedov. Males nonton Khabib, enggak seru. Boring. Terlalu cepet ngunci udah. Iya. Itu orang-orang kan butuh striking, butuh fight, pukul-pukulan. Namanya berantem tuh pukul-pukulan, tendangan, dengkul, siku ya. Iya. Nah, itu dia. Kayaknya lebih adrenalinnya lebih tinggi ya ketika. Iya, setuju. Apalagi pas kita di klub nih, kayak di Las Vegas ya nih kan, Baku Hantam Championship kayak Las Vegas. Iya. Minum, party, nonton fight. Mantep banget. Terus yang maboknya ikutan fight. Langsung mau naik. Mau naik. Berarti yang paling tadi apa, baku tumbuk semi MMA. Yeah. Dan baku tumbuk ini sendiri kastanya paling tinggi kah antara 2 ini? Paling brutal. Karena boleh kunci, boleh semuanya ya. Banting ya. Ground and pound. Sadis. Tanggal 29 Oktober kan? 29 Oktober. Bakal ada acaranya. Datang. Gue bahkan ajak serumah sih. Gue ajak serumah untuk nonton nih. Ternyata yang selama ini kita tonton tuh nggak cuma ada di TV. Karena gini Bung, gue kalau misalkan bicara soal event tinju kayak gini, bayangan gue tuh eksklusif banget nih acaranya. Jadi kayaknya gue datang ke sana nih bakal sulit lah, mesti banyak syarat, terus juga mahal mungkin dan gitu-gitulah ya. Tapi ternyata kemarin gue hadir di acara pertama itu, gue bilang, wih asik juga ya kalau nonton langsung tuh beda gitu auranya. Atmosfer beda banget. Teriak-teriak dari bawah itu kayaknya seru dibandingin nonton di TV cuman gitu. Beda banget. Beda. Dan gue lihat langsung bagaimana fighter
Ini sorry kalau misalkan agak berlebihan ya. Gue ngelihat fighter tuh kayak bukan manusia biasa gitu. Dari bentuk badan, ya kan? Jadi semua badannya. Jadi semua. Terus juga bagaimana mereka bisa, ini sih yang gue lihat bedanya orang hobi ribut sama fighter, masalah emosi. Fighter tuh bisa peluk-pelukan, damai-damai setelah berantem. Nah itu tuh kerennya tuh. Respect itu ya. Happy ending gitu kan, laki-laki ada masalah berantem habis itu damai kan. Siap. 29 Oktober nanti di mana, Bung? Di Bengkel Space. Bengkel Space SCBD. Nanti itu pembelian tiket on the spot kah apa? Kita ada di tiket.com sih. Tiket.com ada. Oke, mungkin nanti bisa dibagi linknya ke gua. Siap. Bisa gua taruh di deskripsi buat mempermudah teman-teman. Terus kalau yang bisa hadir ke lokasi gimana? Ada live-nya nggak? Ada live-nya. Di? Pasti dong. Belum nanti nggak, maksudnya live langsung ininya nonton lewat internetnya ada? Oh, itu lagi kita discuss sih. Oh, lagi discuss, nanti bakal ada ya. Oke. Siap, nanti kalau misalkan pas video ini tayang tiba-tiba ada link live-nya, gua akan kasih juga buat teman-teman yang mungkin yang mau nonton gitu ya. Oke. Nah, tadi kan gua udah ngomong soal respect nih, Bung. Ini ada satu fighter yang kayaknya nih nggak ada respect-respectnya nih antara satu dan lainnya nih. Farrell lawan Yunus. Tadi gue hadir, gue datang tadi pas preskon ya. Preskon. Itu lu ditendang sama Yunus? Ditendang sih, cuman nggak kerasa lah, namanya juga emosi mungkin. Sama-sama lagi panas. Bukan karena dia lemah. Bukan. Berarti lu mengakui kekuatan dia. Tidak bisa menganggap orang itu enteng. Wih, benar. setuju. Karena orang mau gimana pun kita jangan pernah menganggap itu enteng. Gak boleh meremehkan lawan ya. ya. Bener banget. Iya. Tapi persiapan lu sejauh ini gimana nih? Ya, persiapan ngelawan Yunus mah tidur aja. Woi, diangkat, dijatuhin ya kan, diangkat. Oh, dengar sih dia petinju. Iya, dia gua akui dia petinju. Boxer ya, sebutannya boxer ya. Dia bilang gua penari katanya. Padahal lu model ya? Iya. Tapi gua mau ajarin dia nari nanti. Oh, bagaimana? Kalau di ronde 1 dia tumbang, gua ajarin nari nanti. Oh, langsung ya. Iya, lo kasih tahu ya. Iya, kasih tahu. Step by step cara menari yang benar. Ya, benar banget. Iya. Ini percuma kalau udah tumbang, Bro. Dia enggak akan lihat. Iya. Dan gue pengen tanya juga nih ya, sama Bung Rudi dan Farrell. Kenapa sekarang event fight kayak gini tuh harus ada selebritinya tuh? Tuh kenapa tuh, Bung? Siapa yang jawab ya? Bung Rudi dulu kali ya. Iya. Ya kita nggak bisa pungkir ya, di dunia sosial media kita butuh sensasi ya. Orang-orang suka itu kan. Nah, biasanya ya selebriti ya sensasi ya kan. Kalau atlet prestasi. Ya, kalau di baku hantam memang kita butuh si influencer fight ya, buat narik perhatian juga. Tapi tetap kita utamakannya prestasi atletnya. Dan juga si selebritinya fightnya juga harus berkualitas ya. Berkualitas, kita nggak mau asal juga. Persiapannya bisa berapa lama, Bung? Sebulan 2 bulan lah ya. Farrell lo juga gitu? Iya, gitu. Persiapan beberapa bulan lah. Berapa bulan? Ya tapi di minggu ini mungkin udah matang banget. Karena udah gemes banget. Gemes banget sama si Yunus botak tuh. Main fisik, boy. Tapi lo sendiri nih kayak gini, sebelumnya tuh sama Yunus tuh ada apa sebenarnya? Sebenarnya tidak ada problem, cuman sempet aku bikin story ya awal mulanya nge-mention ada ke Edo, orangnya ada di sini ya, nge-mention terus Edo nge-mention ke Yunus, tiba-tiba jadi pertikaian lah di sebuah acara di Senayan itu. Tiba-tiba dia nyamperin bikin story lah, ada model Bandung bla bla bla, dorong-dorong udah dipisahin, dan keduanya pas lagi nelpon gua tiba-tiba dia nendang. Itu ketemu langsung awalnya? Iya, ketemu langsung di Senayan di GBK. Itu 2 kali ketemunya di satu acara itu. Yang keduanya nendang, viral, rame lah di TikTok. Terus media repost di Bandung kan anaknya banyak banget. Instagramnya dia hilang. Iya, tapi gue lihat, gue keren sih. Maksudnya ini fight menurut gue keren. Kenapa? Gue udah nyaksin langsung tadi di preskon. Awalnya di otak gue, ini setting sih. Influencer lawan influencer, setting sih ini. Tapi tadi di lokasi lu beneran ditendang, men, dan itu ada rekamannya. Nanti kita tampilin kali ya rekaman dia ditendang beneran sama sampai ketukaran baju ya. Bukan baju aing ini. Tadi gue bilang iya lain baju orang gitu kan. Gue kan orang Sunda gitu. Iya lain baju orang gue lemparin makanya. Iya, keren. Terus kan kayak
Lu kenapa nggak kepikiran nih? Ini misalkan kalau kita ngomong selebriti, influencer, biasanya kalau udah kena fisik lapor polisi. Kenapa lu lebih memilih untuk penyelesaian ayo di atas ring Ya gitu? kalau gue sih secara gentle ya, laki-laki sih kalau ngeberesinnya harus baku pukul ya baku hantem aja sih kalau menurut gue. Iya, tapi masih dalam aturan gitu Iya, ya. itu kan jelas ada aturannya dan resmi juga, bukan legal kan. Iya. Dan Safety-nya aman. pihak baku hantam juga menyediakan Ya, gitu kan. arenanya gitu ya. Kita kan panggung harus ya. memanfaatkan Iya. dengan sebaik mungkin gitu. Karena udah ada wadahnya gitu. Yoi. Makanya gue berani dan siap. Siap. Terus Feral Yunus ini apakah influencer pertama di baku hantam yang turun? Sebelumnya ada Hendrik Shinigami lawan Dylan. Hendrik Shinigami yang tato ya? Satu artis lawan gamers. Lawan gamers. Terus ada lagi sebelumnya. Nggak, kita cuman satu seri itu satu influencer aja. Satu influencer aja. Selebihnya benar-benar Lebih fighter. bener-bener. Jadi kita emang benar-benar pengen ngasih unjuk ke Indonesia bahwa atlet Indonesia ini bagus-bagus, lu layak nonton Iya. fight show-nya mereka gitu loh. Nah, itulah tugas Baku Hantam. Siap. Selain mengangkat maksudnya selain mengangkat dunia bela diri ini, juga mengangkat para fighternya gitu ya, harus ya. Dan juga untuk si influencer sendiri kalau ternyata dia akhirnya minat nih kayak gue kayaknya harus jadi fighter tuh, menurut Bung gimana tuh? Kalau dia emang ada bakat dan dia suka serius, ya why not? Kenapa enggak? Iya ya. Sekarang udah banyak ya artis-artis gue liat kayaknya udah mengarah ke pro gitu. Iya, kalau pro sih belum sih. Belum ya? Skillnya masih jauh lah. Masih jauh dari pro, tapi serius lah ya gitu ya. Serius aja di hobi kali. Hobi. Karena memang gimana ya, dunia media sosial sekarang ngeselin ya. Ngeselin. Netizen lebih jago. Itu. Jadi gue kayak mikir kayaknya kalau misalkan netizen ini daripada ngomong-ngomong di ini, mendingan langsung dikasih. Kira-kira Baku Hantam akan ngasih kesempatan gak Bung kalau ada netizen yang mau turun? Pasti dong, pasti. Dulu juga waktu sebelum namanya Baku Hantam, kita suka kasih. Kalau netizen rese nih, kita suruh naik ring. Dulu kan namanya Underground Fight Indonesia. Nah, terus kita kasih naik tuh. Pernah tuh berarti? Pernah, akhirnya dia ngerasain fight tuh seperti apa ya kan. Kapok juga dia bisa. Iya, berarti kan apa ya, di atas ring itu bukan soal siapa yang paling banyak mukul, tapi apa ya Bung, kayak ya latihan persiapan itu nggak bohong mateng gitu ya. Iya benar. Kadang kalau cuma bisa mukul, semua orang bisa mukul. Bisa. Stamina harus diperhitungkan, skillnya juga segala macem ya. Iya, mental segala macam. Ini awalnya nih Feral bisa kayak akhirnya diterima oleh Baku Hantam untuk lawan Yunus nih, gimana sih cerita awalnya? Oh pokoknya panjang sih ceritanya, yang pasti mungkin karena di sini posisinya aku udah kesel banget dan udah dikasih kesempatan juga, seneng karena aku pengen ngebalas semuanya di atas ring gitu, beresin semua masalah di Baku Hantam sih, aku pengennya gitu. Sempet Yunusnya udah nggak mau, cuman aku tetap mau. Masalahnya kan harga diri loh. Orang udah tahu gitu, sampai semua orang Sunda, ibaratnya kasarnya orang Jawa Barat semua respect, bahkan ada orang Jabodetabek respect juga. Gue dukung lu, dengan doa-doa mereka gue semakin semangat berlatih dan semakin percaya diri kalau gue bakalan menang gitu. Tadi sempat nembusin Sunda, emang udah sampai ke suku-suku segala? Ini udah sampai ke bibit-bibit yang kecil, sampai setiap gue lagi jalan ada yang nanya, Bang jadi main sama Yunus, gue beli somai aja di jalan ada yang nanya juga. Jadi main sama Yunus, jadi main sama Yunus, setiap jalan pasti ada yang nanya. Itu kenapa kok sampai? Karena viral di TikTok, di mana-mana rame banget beritanya gitu. Makanya sampai pada tahu semua, sampai ibu-ibu juga pada tahu karena TikTok kan sekarang ini cepet banget isinya gitu. nano-nano di sana. Kalau berita keributan pasti cepet banget diserap sama beberapa orang gitu kan. Iya, bagusnya daripada cuman ribut di media sosial kan, kita beresin. Lagian juga kita daripada ribut di jalan kan tidak memberikan contoh yang baik. Itu kalau media sosial juga kurang gitu. Kalau di Baku Hantam kan udah jelas keamanan segalanya, safety juga dan bisa memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita gitu kan. Baku Hantam kan ada hashtag juga. Baku Hantam memberi solusi tanpa masalah. Memberi solusi tanpa masalah. Iya. Wah, panas nih kayaknya. Tadinya gue mikirnya gini men, kalian Yunus ini kan bisa dibilang dia influencer tapi jebolan anak-anak tawuran STM. Ya, tahu. Ya kan? Tahu. Waktu itu dia pernah ke channel kita juga bercerita tentang pengalaman dia. Ngeri, historinya sih ngeri kalau gue lihat. Ya. Tapi gue nggak takut sama nama besar. Oke, siap. Walaupun nama besar itu berasal dari jalanan juga lo nggak ada. Nggak peduli. Karena segalanya tidak ada yang tahu kalau di atas ring. Setuju. Gokil. Semangatnya. Jadi dia sampai nyamperin gue loh. Oh iya. Pas tahu Yunus nggak jadi, batal.
Ah, kenapa? Karena sempet takut dia mungkin. Waduh. Langsung ke camp dia. Saya nyamperin Nggak dari jadinya Bandung. kenapa? Yunusnya masih galau lah, masih galau antara iya atau enggak gitu, masih ngambang. Oke. Farel langsung nyamperin gua, ya, dia ngomong kalau dia tuh benar-benar serius banget gitu. Nah, jadi dia cerita juga tentang Yunus gimana. Nah, kita bikin video waktu itu. Iya, bikin video, kita bikin konten. Tapi Yunus ngeliat, Yunus panas mau. Jadi akhirnya. Sebenarnya kan dia kan petinju gitu basicnya. Kalau gua kan emang basicnya dari dulu model sama balap juga, balap motor kan. Ya gua siapa takut sih. Kan Gak ada basic fighter sama sekali. Berarti ini benar-benar challenge buat lu banget nih ya. Iya. Harusnya Yunus gak perlu takut ya. Iya, harusnya sih nggak usah takut, tapi ya mungkin sekarang udah terjadi karena ingat yang jam terbangnya tinggi akan kalah sama orang yang mau terbang. Weh, setuju sih. Dan gue udah nyaksin sendiri sih apa fighter yang jam terbang tinggi sama fighter Yang baru baru-baru kan. ternyata jam terbang tinggi kalah tuh bisa aja. Iya, karena semua balik lagi ke rezeki. Enggak juga sih latihan. Enggak kayak rezeki dan persiapan. Percaya yang di atas juga. ya. Iya, setuju. Terus kan kayak tadinya nih kita balik lagi ke ini gue tadi ya. Gue tuh jadi mikir, ini kenapa fightnya nggak 3 lawan 3 gitu? Karena kan di baku hantam ada 3 lawan 3 ya Bung ya. Ada. Nah itu tuh uniknya tuh. Ya kan ini masalahnya pribadi. 1 lawan 1 ya. Ya 1 lawan 1 kalau tim lawan tim gitu kan. Iya. Bakal manjang gak sih ntar? Kalau mau rematch 3 lawan 3 atau 2 lawan 2 siap. Siap ya. Gua boleh sama Katak dah. Karena gua temenan sama Katak, Bokir sama Yunus jadi juga enggak jadi masalah. Wow. Terus dengerin Nus. Tantangan terbuka cuy. 2 lawan 2 dong berarti. Iya itu rematch nanti. Iya, Karena iya. gua beresin dulu masalah gua sama Yunus. Jangan pergi, ini masalah pribadi gua sama Yunus bukan sama orang lain. Dan gua nggak ada nyangkut paut daerah Jakarta atau Bandung atau mana. Masalah gua sama Yunus Hasmita. Iya, tidak ada Sangkut suku paut atau ya, apa tidak nggak ada. Dan tidak rasis ya gua sama Yunus doang. Sama Yunus doang. Mantap. Berarti kita tinggal tunggu jawaban dari Yunus dan Bokir ya, menerima tantangan apa enggak ya. Iya. Ini menarik nih. Ini jangan-jangan tiba-tiba baku hantam ntar bikin surprise. Pas muncul di ring bener-bener lagi. Dia sama Katak ya kan. Tiba-tiba Bokir sama Yunus. Waduh. Itu kita tunggu aja nih. Makanya gue penasaran nih. Kadang baku hantam nih suka ngasih kejutan-kejutan yang aneh-aneh nih. Waktu itu gue sempat nonton yang versi pertama kan. Yang di SCBD juga ya. Di bengkel SCBD. Tiba-tiba ada ninja cuy. Masuk nih dari atas. Gue bilang set nih MMA apa Smackdown ya. Kayak Jeff Hardy tuh gak? Siapa nama fighternya? Raul Pinem. Oh itu sadis itu. Tim Jakaro itu. Iya makanya gue bilang wah ini menarik nih. Kalau misalkan ada lagi gue mau bukan mau fight maksudnya mau nonton ya nggak cocok gue fight. Iya pengen melihat keunikan selanjutnya. Nah terus tiba-tiba gue lihat elu kan, wah Yunus lawannya gokil juga nih full tato ya kan. Mas Berto nih lawannya nih. Ini kalau misalkan apa ada nggak sih komentar-komentar miring netizen yang ngomong nih tatonya doang nih gitu. Ada nggak sih? Untuk selama ini alhamdulillah tidak ada yang komen jelek-jelek karena respect semua di sini posisinya si Yunus sih yang keterlaluan nendang dari belakang. Makanya viralnya ketika Yunus menendang itu orang-orang Bandung tidak menerima mungkin. Makanya Yunus banyak banget yang hujat mungkin ya. Sampai Instagramnya sempat hilang juga. Oh iya? Iya hilang. Wah gimana Dalam ceritanya itu? Diam, karena pas kejadian ada yang mention story rame di repost sama beberapa konten kreator di Bandung hilang langsung. Buset. Hitungan jam. Itu gue sempet DM Yunus sih, habis itu hilang. Iya itu Gara-gara itu ya? Gara-gara itu mungkin ya. Di report masa? Di report. Waduh, ini teman-teman yang nge-report betternya jangan cuma nge-report di Instagram nih. Kalau bisa di acaranya datang nih. Tanggal 29 tuh ramaikan. Dukung ini. Soalnya lu mainnya di Jakarta kan? Maksudnya, Jakarta mainnya. Maaf nih bukan maksud gimana-gimana. Yunus itu kan base-nya Jakarta. Jakarta Selatan dia. Iya. Kalau misalkan yang dari Bandung gak datang support lu, gue takutnya lu kena mental men dari bawah men. Teriakan orang-orang. Kalau gue udah biasa sih dan gak pernah takut mau mental gimana pun. Karena gue tinggal di Bandung, tapi gue kerja di mana-mana, jadi mental gue udah mental luar. Aman ya. Udah aman. Tapi dengan adanya yang dari Bandung datang buat nonton, itu kayaknya makin semangat banget dong. Semangat dong. Iya. Sediain truk dong buat kawan-kawan. Bisa mungkin disediain. Tapi pada mau datang sih. Pada mau datang. Beberapa teman. Beberapa. ACL, Tino, Aib semua pada datang. Nah juga. itu kan pada influencer fansnya banyak tuh, ajak dong. Pada datang dia, pada datang.
siapa Asel ya? Asel. Ini dong beliin tiket buat buat fansnya juga dong. Mau datang sama istrinya dia bilang. Oh iya. Saya datang sama istri katanya, terus teman-teman bro yang lain pada datang juga diusahakan. Gokil, supportnya. Iya, karena di Bandung tuh kompak anak-anaknya. Kompak ya? Jadi kalau satu tersakiti semua gerak gitu. Semua gerak ya? Ya contohnya kayak media repost kemarin, satu kali story di-mention banyak langsung hilang lah Instagram si Yunus. Hati-hati Nus. Berarti problem lu gak cuma di ring Nus. Netizen juga Nus. Iya soalnya gue juga lihat beberapa story ya, kayak video dia tuh banyak banget yang hujatnya. Sempet diupload juga di TikToknya Korudi, aku lihat yang komennya kok kayak gini semua gitu. Iya, jadi nyerang dia ya. Iya gitu. Nyerang dia, iya makanya nih yang kurang puas menyerang di sosial media bisa langsung ke acara baku hantam. Iya, bisa datang. Iya, maki di tempat. Maki di tempat lebih enak jadi. Rasain bedanya. Iya. Sensasinya kan. Adrenalinnya memaki langsung di depan kayaknya beda. Beda banget. Iya. Wah, gua benar-benar menunggu nih ya. Sejauh ini persiapannya gimana nih Bung Rudi? Udah mantap sih, lebih mantap dari yang pertama. Dan yang kedua ini kita bikin lebih wah lagi. Lebih wah lagi. Ini bisa dikasih bocoran sedikit. Lightingnya kita bikin lebih mantap banget. Produksi kayak broadcastingnya juga bagus. Broadcastingnya. Oh berarti kalau ada broadcasting berarti kemungkinan live streamingnya ada ya. Kemungkinan ada ya. Iya. Lagi nego-nego lah. Lagi nego-nego siap. Dan gue juga sukanya tuh lokasinya tuh enak banget sih. Posisinya tuh SCBD banget di tengah-tengah kota Jakarta dan dimana di situ tempat ngumpulnya anak-anak gaul se-Jakarta, anak muda dan juga acaranya nih di malam minggu ya kalau nggak salah ya. Malam minggu ya. Gila ini benar. Pasti harga nggak bohong. Woi, gak bohong. Pecah ini pasti. Tapi tiketnya boleh bocorin nggak Bung? Berapa sih Bung? Tiket sih 250.000. 250.000. Gampang lah. Lancar lah. Untuk malam minggu, SCBD lagi. Malam minggu lagi. Lu foto-foto aja di situ tuh udah, wih. Sadis bro. Cozy banget ya. Iya. Gua aja nih rela nih nabung nih biar bisa ngajak serumah nih. Siapa tahu dikasih free pass sama Mbak Bos ya. Iya. Bung, siapa aja Bung nanti fighter-fighter yang bakal bertanding selain influencer? Selain influencer yang pasti atlet-atlet Platnas tuh kita aduin di format turnamen. Platnas? Atlet Platnas. Siapa aja tuh Bung? Ada David Leonardo, Ahmad Sofyan. Oke. Itu ada MMA juga. Oke. Terus ada Jimmy Steve, ada Nelson, Julianto. Terus ada Vincent Majid juga. Nah itu tadi tuh yang bawa. Yang besar ya, beltnya ada 11. Dia tuh fighter apa Bung? Dia fighter banyak, semuanya dia. Judo iya. Oh dia MMA juga? Iya. Kickboxing juga iya. Semuanya dia. Jadi dia akan fight juga. Dia lawan siapa Bung? Tadi kan di lawan Michael Speed dia. Michael itu juara tinju nasional sama juara pencakdor juga. Pencakdor. Iya. Orang Jakarta? Dia orang Manado. Oh dari Manado langsung. Tadi nggak ada ya pas di preskon ya? Ada Johan Wahyu juga lawan Ardi Lumi. Nah itu partai panas juga. Ini partai dendam semua sebenarnya Bung. Rematch kah? Rematch banyak yang rematch. Banyak yang rematch. Jadi kalau ada rematch itu kan biasanya dendamnya lebih membuat dia ekstra ya kan. Iya. Gue nggak boleh kalah nih. Ekstra latihan harusnya lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Wah. Seri kedua ini banyak rematch. Banyak rematch ya. Berarti ada berapa pertandingan tuh? 8 pertandingan. 8 pertandingan. Ya. Dari jam berapa nanti mulainya? Kita mulai sih 7:30. 7:30 malam. Sampai mungkin jam 11 habis itu kita party. Yo kan. SCBD. Tempatnya mendukung sekali. SCBD bukan yang Citayam kemarin, beda. Bukan beda. Ini bener-bener tempat. Wah udah kayak Las Vegas ya. Gue bayangin ya. Gila. Saya bilang kayak Las Vegas kan. Kayak Las Vegas. Iya makanya. Wah mantap. Ditambah lagi pertandingan. Gue nunggu banget sih. Gue pengen tahu nih endingnya seperti apa nih. Karena latihan lu itu habis-habisan gak sih bro? Kalau latihan sih habis-habisan. Cuman gue gak pernah ngeposting kalau gue latihan. Karena bisa membaca nanti takutnya gitu kan. Iya. Loki. Iya. Kalau gue antusias. Pendukung Bandung. Akan seramai apa? Kita buktikan nih Bandung. Nah, apa sih bahasa Sundanya? Bandung. Gue pengen bahasa Sunda tapi gak bisa. Bandung mah aredan cenah kan bilangnya. Bandung juara gitu kan. Oh, nih juara gitu ya. Makanya harus didukung ya. Iya. Nih lama-lama nih Bung gara-gara lu nih ya. Nih pendukung fighter jadi kayak pendukung bola Bung. Persib lawan. Sebenarnya Indonesia tuh demen rusuh, demen berantem. Ya kan? Iya ya. Kita harus kasih wadah. Kasih program untuk para penduduk masyarakat. Darah panas ya orang kita ya. Darah panas ya. Bener. Bisa dipungkiri.
Jadi jangan anggap fight kayak gini tuh kayak ini kekerasan yang nggak jelas nih. Gitu. Iya. Itu prestasi dan Iya. show. Iya. Bung, tapi Bung bicara soal keamanan nih. Ini fighter Jakarta lawan fighter Bandung. Kita udah tahu nih ya dari supporter bola aja panasnya kayak gimana gitu. Nanti kalau bener dari Bandung datang rame, dari Jakarta juga ngeramein Bung, gimana Bung? Aman gak Bung di lokasi? Maksudnya kan ada yang bawa keluarga gimana gitu. Ya, yang pasti sih kita pengecekan pasti ada ya, kayak senjata tajam, senjata api nggak boleh. Oke. Dan itu dijaga oleh Jaga Indonesia juga. Kita juga tambahin juga security dari teman-teman. Ya dari Farel juga harusnya menghimbau juga lah ya. Ya teman-teman ya. aman sih karena bukan nonton bola mungkin ya, karena nonton tinju. Jadi penontonnya yang main bola. Iya. Karena biasa kalau nonton bola penontonnya ninju. Iya, ini mah kan pasti nontonnya fokus gitu sama satu orang, bukan fokus sama satu bola dikejar-kejar banyak orang kan. Iya. Benar sih, dulu kayak acara di RCTI ya kalau nggak salah. Itu acara bubar gara-gara supporter ribut. Itu harus kita cegah juga sih. Nah, kita cegah juga. Jangan sampai nih kita olahraganya udah mulai naik nih, bubar lagi gara-gara Iya, jangan sampai dirusak lah. Jangan sampai dirusak. sayang banget. Ya kalau misalkan teman-teman masih pengen lihat ke depannya ya kan acara seperti ini tetap ada ya jangan dirusak gitu. Karena kalau gue lihat juga fighter Indonesia ada yang goes to UFC ya kan. JK Saragi berarti kan wah mantep banget nih, banyak bibit-bibit keren lah dari negara kita gitu ya. Makanya kita harus support. Cara supportnya adalah ya penontonnya jangan ribut. Iya, kalau memang penontonnya hobi ribut ya jadi fighter aja. Di tempatnya gitu kan. Iya. Kalau misalkan nanti ada supporter yang ribut, kita bisa sediain ringnya gitu loh. Oh iya, supporter Kalau lawan ada supporter. ribut di situ nggak jelas, kita bikin kering aja gitu. Bisa on the spot emang? Nah, udah bisa lah, tenang. Gila, promotornya. Hanya di baku hantam betul tuh. Promotornya. Tenang aja. Iya, baku hantam nih bikin inovasinya. Orang rusuhan. Iya, orang datang beli tiket pulang-pulang bawa bonyok ya kan? Itu bonyok banget. Iya nih. Jadi puas semua kan. Iya. Biar tersalurkan. Biar tersalurkan. Setuju. Ada nih dari tim gue mungkin ada dendam sama siapa? Siap. Bisa. Boy deh. Iya. Wah. Gimana? Emang gue hobi banget sih. Dan gue terlalu cinta dunia bela diri ini. Bela diri ya. Iya. Dulu Bung Rudi kan juga turun di ini ya apa? One champion ya. Tapi sekarang masih gak sih, Bung? Sekarang masih nggak? Udah nggak? Ya, fokus ngurus ini lah event lah. Oh, terakhir tuh pensiun sebelum pandemi. Ya? Iya. Berarti sekarang udah fokus bikin acara sama ngelatih. Bikin acara ngelatih. Ya. Apa nama campnya Bung? Golden Camp. Yes. Iya, Golden Camp di BSD ya? Di Gading Serpong sama di Modernland Tangerang sih. Tangerang Modernland. Siap. Farel latihan sama siapa? Latihan sama Resnu, terus beberapa sih banyak juga. Karena kan kalau Resnu basicnya boxing. Jadi kalau boxingnya sama Resnu, kakinya sama anak-anak RTC ada di Bandung. Oh, jadi nanti dia di Special Rules, gue lupa kasih tahu. Oh iya. Pertama di Indonesia. Cuman ada baku hantam yang ngadain. Boleh diceritain nggak? Belum boleh. Boleh dong. Boleh. Jadi karena Yunus ini basicnya boxing, ya kan. Sedangkan Farel latihannya kickboxing. Ya, kita aduin aja. Ronde 1 boxing, ronde 2 kickboxing. Ronde 3 sama boxing, ronde 4 kickboxing. Jadi biar fair. Oke. Kalau kita tetap boxing aja, dia pasti nggak mau. Kickboxing aja, Yunus nggak mau. Oke. Ya udah, dua-duanya kayak gitu. Biar adil. Berarti kan kick ini kan antar boxing sama kickboxing bedanya tuh cuman ada main kaki sama enggak ya? Iya. Apa itu udah beda dunia. Udah beda dunia tuh. Beda dunia. Oke. Dari kickboxing ke Muay Thai aja tuh udah bedanya udah lumayan gitu. Asal memori dan kagok. Iya. Rulesnya. Terus oke. Kenapa nggak dibikin MMA aja antara Yunus sama dia? Pengennya sih seperti itu. Nah, terus Biar ada BJJ-nya seru, kayaknya cekek-cekekan. Terus kenapa? Seperti tadi gue bilang, gue lebih seneng orang nonton hantam-hantaman. Oh, oke. Biar pukul tendang. Jadi nggak selesai cuma 10 detik. Cuma 10 detik. Orang datang jauh-jauh bayar mahal. 10 detik. 10 detik. Sayang seru ya. kan? Sayang ya. Iya. Kita kayak pengen lihat gitu, kayak influencernya bonyok-bonyok gitu ya, bukan kecekik. Yang fight juga sama. Kalau kita kalah dengan cekek nih, itu kayak nggak tanding rasanya. Iya, persiapan. Ya udah. Nggak sakit nggak gimana. Itu kayak gue lihat ini tuh yang waktu itu apa ya? Di acara
sebutannya apa, acara amatir apa gimana? Yang itu loh, Winson lawan Eric Olim. Nah, itu dia. Anjing nggak puas banget. Nggak puas kan? Nggak puas banget. Jadi setuju sama Bapak. Setuju banget gua, setuju banget. Yang pengen kita lihat ya itu seni dari bela diri itu ada di sana. Tapi ya namanya submission itu termasuk lah, kunci-kuncian termasuk lah. Cuman tapi buat show, ya kita nggak bisa pungkiri. lebih Striking menarik. Lebih menarik. Setuju gue. Setuju. Iya. Kalau siapa itu? Winson ya. Oh iya, Eric lawan Winson. Bayar mahal lagi. Gope. Di atas tiketnya Baku Hantam lebih mahal nih. Iya. Bentar doang pertandingan 1 biji ya, satu Gimana kali. rasanya pas datang bayar mahal ya gitu. Iya gitu doang gitu. Iya sih benar-benar setuju gue. Kayaknya kalau misalkan yang ini kayaknya lebih seru. Wah, ini dijamin. Iya, di target nih lu berapa ronde? Lebih cepat lebih baik sih. Ya kasihan Bung Rudi dong. Tapi gue mikirnya sih gue bisa bikin minimal KO lah di ronde 2 sih. Gue berharapnya di ronde 2 sih. Minimal ronde 2. Minimal ronde maksimal 2. Ini berapa ronde? 3 ronde? 4 ronde. Buset. Napas tuh panjang juga tuh. Latihan dia serius dia. Iya latihan serius karena turun udah hampir 13 kiloan, tinggal 3 kiloan lagi menuju finishnya. Dari berapa ke berapa? Dari 82-an. Oh iya. Ke 65. Ke 65. Ke 65. Berarti Karena sebelumnya gede dong. Iya, karena anak manja nggak mau naik berat badan. Oh iya deh. Wah anak manja gila. Ya gue yang relain turunin berat badan gak apa-apa lah, jadi ganteng ini kok. Di kelas Iyalah beda. kelas ininya apa? Beratnya apa? Featherweight 65,8. 65,8. Ini sekarang berarti lu, Bro? Sekarang 68-an. 68-an. Dikit lagi tuh ya. Dikit lagi. Ini yang susahnya, yang ke 3 kilo kesananya agak susah banget. Agak susah ya. Tapi ini ada berapa lama lagi, Bung? Berapa minggu? 2 mingguan. Bisa ya? Bisa kayak gitu ya? Bisa. Harusnya bisa ya. Bisa, tapi nggak bahaya buat fisik kalau. Kemarin sempat overtrain sih, di infus 2 kali. Walah. Cuman karena emang resiko dia seperti itu. Tapi udah recovery juga sih berapa hari ini nggak latihan. Berarti itu bukan masalah ya? Bukan. Salah ya. Aman aja sih sebenarnya. Aman aja ya. Yang penting asal jangan 60 kilo. Bisa main tapi nggak bisa mukul nanti takutnya. Lemes ya? Iya. Dehidrasi ya. Dehidrasi ya. Berantakan. Iya. Udah aman sih. Kekejar lah. Gokil nih makin Niat kan penasaran. berarti kalau main seperti itu. Kalau nggak niat ngapain harus diet? Iya. Kalau niat nggak akan datang ke camp ya. Iya benar. Karena niat Tapi banget bener-bener datang dari Bandung. dari dia. Bandung datang ke Tangerang. Minta bikin video konten. Nah, Mau langsung Indonesia nggak gara langsung tuh mau Yunus ya. Iya. Karena rame banget di KBJ Bulungan. Heeh. Dan di sini juga aku nggak ada masalah pribadi sama anak KBJ Bulungan kan. Iya. Aku udah jelasin masalahnya sama Yunus. Sama Yunus profesional. Fighter Ya. tuh sebenarnya lebih profesional sih mikirnya. Yang kita mesti bahaya itu ya netizen ya. Iya. Netizen ya. Supporternya. Supporter ini yang bahaya sih. Iya. Gokil. Ini nanti di Baku Hantam sendiri pas acaranya MMA ada juga, Bung. Yang kedua ini nggak ada, yang pertama ada. Yang kemarin ada. Kemarin ada. Yang ini nggak ada. Ini peminat fighter ini jauh lebih banyak sih. Untuk fighternya juga. Dan penontonnya juga. Berarti ini bener-bener semua baku pukul apa Aku aja baku pukul doang. hantam-hantaman aja ya, nggak ada kuncian ya. Nggak ada. Gila. Tapi tadi kita ada rules baru nih. Selain yang special rules, Heeh. kita ada 3-on-3 tag team. 3-on-3 tag Kalau team. suka nonton Smackdown, Harus tos dulu. kalau udah capek ini. Kalau kemarin kan langsung tuh, Ya, brawler ini gitu. langsung. Ya, Ah. sekarang kita bikin edisi baru lagi. Heeh. Tag team. Tag Capek, team. ganti. Tos. Bahkan yang di teman kita yang di sudut bisa mukul ke dalam juga. Bisa mukul ke dalam juga. Dan kalau misalkan yang di dalam duluan KO gimana? Dia akan gugur. Berarti 3-2. Oh gitu. Yes. Gue kira misalkan ini dua nunggu di luar. Yang ini udah kalah. Udah nih kalah berarti yang ini enggak ya? Dia gugur 1 aja, 2 lawan 3. Kalau dia masih bisa jalan ke arah corner, dia toss, bisa ganti. Bisa ganti. Kalau Kalau enggak dia udah benar-benar gak kuat, dia gugur, keluar, masuk 1 lagi. oh gitu. Yes, itu akan dilakukan selama 30 menit. 30 menit. 30 menit fight. Berarti itu 3-3-nya harus tumbang semua. Baru selesai. Kalau emang nanti selesainya 3 lawan 3 masih ada semua tuh. Poin. Ya, kita by point. Mana damage yang lebih masuk banyak gitu kan. Anjir. Ini baru pertama kali nih gue denger kayak gini nih. Wah gila lu. Cuman ada di Baku Hantam. Baku Hantam. Spesial. Ini siapa aja nih 3 lawan 3 ntar, Bung? Nanti ada dari Palembang, 3 fighter dari Palembang. Palembang, weh. Ada martial art lawan camp legendaris nih, Nelson Nenggolan tim Oke. Ya, yang Nelson dari Jakarta. Jakarta. Gila nih warga Palembang harus banget datang nih.
ramein nih. Bagi dua ya, Siko bagi dua ya. Iya. Iya. Anjir. Ntar interestnya gue kasih itu aja kali ya. Iya. Pas keluar ya Siko bagi dua. Iya bertiga anjing. Top. Anjir. Oke. Tuh biasanya 3 lawan 3 di ending, di akhir acara apa? Biasanya 2 sebelum terakhir. Sebelum Farel berarti. Berarti itu 3 lawan 3-nya cuma ada satu kali pertandingan itu ya. 3 habis itu yang mereka. Yes. Oke. Di puncaknya siapa, Bung? Puncaknya adalah final dari 4-man turnamen. 4-man turnamen. Ya, yang atlet atas tadi. Oke. Oh, mereka orang ya, ya yang ini ya. Karena memang kita kan pengen utamain prestasi tetap. Ya. Iya. Ke fighter apa yang bener-bener fighter. Itu hitungannya pro ya, Bung? Pro. Itu profesional ini ya. Ada nggak sih, Bung, yang dari luar? Waktu yang satu sih ada. Iya, yang satu tuh dari Australia ya? Dari Inggris. Yang ini? Yang ini kita lokal semua dulu. Lokal semua ya. Mungkin yang ketiga nanti ada lagi. Yang ketiga mungkin nanti ada lagi. Luar biasa. Gaul. Udah siap belum? Kayaknya kalau misalkan latihan depan Samsak ya gimana gitu. Tapi ini di depan orang tuh gimana tuh? Siap-siap aja sih. Karena pertahanan terbaik itu adalah melawan. Woi, maksudnya gimana kalau dari penonton teriak-teriak nggak peduli ya? Nggak akan didengar karena kalau di atas ring pasti saya dengar corner saya sama pelatih saya. Siap. Abaikan yang lain-lain itu fokus. Dipersiapkan dengan matang kayaknya pelatih. Udah didoktrin kayaknya. Udah didoktrin ya, lu harus menang. Suntikan ya, lu harus tumbangin ya. Iya. Kita juga nggak bisa nganggap lawan kita remeh harus ditumbangin. Ya kan nggak ada yang tahu kan, minimal kita udah punya kedepannya harus tumbang di ronde berapa gitu. Ada planning gitu kan. Iya. Nanti tandingnya pakai ini enggak tuh ya? Kayak apa? Yang head guard. Enggak dong. Saya nggak mau juga kalau disuruh pakai. Bukannya nggak boleh ya, Bung? Kalau masih cuma ada di bakwan. Lu parah lu, Bung. Kalau disuruh pakai pilihan, disuruh pakai itu mendingan gak jadi main sih. Tuh. Berat ya? Atau bukan berat karena saya nggak mau. Oh, memang pengen pukul gitu kan. Itu butuh adaptasi juga, nggak biasa. Nggak biasa. Dan bikin cepet ngap juga. Cepet ngap sama pusing juga kalau ke pukul. Dan agak kalingan dikit nih. Pandangan. Kurang. Oke. Tapi untuk fighter pemula kalau kena hantam kepalanya, kita nanti glove-nya mau kita coba gedein sih. Lebih tebal di glove. Biar lebih aman ya. Iya. Biar dia ekspresi mukanya kan dapet kalau fight. Iya. Nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan, iya. Nggak mantep. Kayak kemarin gue sempat nonton yang ada selebriti juga ya, memang agak ngeganggu ya. Copot-copot kan. Iya. Ekspresi mukanya nggak jelas. Itu kalau dipoto bagus itu. Dan di sini berarti nanti ketika lo fight tidak ada alasan yang kayak ini resiko. Aksesoris gue ganggu nih, itu nggak ada ya. Nggak ada resiko lah. Namanya jadi fighter harus siap menerima segalanya. Harus tuh ya. Harus. Gokil. Lo ada pesan nggak buat Yunus? Ada nggak ada sih? Nggak ada tapi nggak ada. Dia kan udah paling jago, udah paling top gitu. Sedikit aja sih. Tetap menjadi yang terbaik aja, siapa tahu besok kurang baik. Iya. Gokil. Mungkin Bung Rudi bersihin dulu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman mungkin selain yang gue pengen Bung Rudi mungkin nyampaikan pesan ke orang-orang yang fighter dan juga bukan fighter. Kayak bukan fighter nih, kayak misalkan kayak Farel gini. Kalau lo pengen menyelesaikan masalah mungkin. Pokoknya kalau teman-teman punya masalah, apalagi kalian influencer, Bapak Antam siap memberikan panggung tanpa masalah. Beres tuh masalahnya. Nah, terus buat teman-teman yang penonton atau masyarakat ya, inilah Bapak Antam Championship, kita minta support dari semuanya. Semoga acara bisa berjalan dan makin besar. Amin. Oke, thank you banget nih brother-brotherku udah mau berbagi di sini nih. Gue juga seneng banget ternyata masih banyak yang peduli gitu ya dengan atlet-atlet kita ya, secara umumnya, secara khususnya itu atlet-atlet bela diri gitu ya. Iya, karena gue yakin banget banyak banget orang yang punya skill, punya prestasi di bidang ini, tapi sayangnya tidak punya wadah. Nggak punya exposure, tidak terangkat gitu. Dan ya kita pada akhirnya hanya akan melihat negara orang lagi gitu. Negara kita kapan gitu. Sekalinya ada ternyata kita
kitanya kayak nggak peduli. Nah sekarang nih udah ada, semoga semakin kayak nanti nonton rasakan bedanya perlakuan Baku Hantam kepada atlet sama event lain. Siap. Dan itu beda banget. Beda banget ya. Mereka udah kayak superstar kok di sini. Oke. Yes, kita anggap mereka superstar. Iya. Tidak ada perbedaan dengan, maksudnya nggak ada perbedaan nggak antara kelas ini, maksudnya? Semua atlet kita bikin kayak superstar. Tetap jadi kalau ya. di event lain kan dikenalin sebagai fighter lalu tinggal tanding aja udah. Kalau kita enggak. Lighting yang kita bikin mantap, entrance-nya keren banget. Dia juga jadi bangga ya kan. Dan itu kan memberikan banyak dampak positif terhadap atlet. Bener. Keren banget, dia merasa benar-benar kayak fighter internasional gitu. Iya. Nah di situ di Baku Hantam dia bisa dapetin. Siap. Nanti jangan lupa grand openingnya itu paling mantap. Grand openingnya Grand opening. di jam 8 itu. Ya jam 8 kurang kalau bisa ya. Jam 8 kurang kalau bisa. Pokoknya dari jam 6 sore udah harus antri ya, udah harus standby biar nggak ketinggalan sedikit pun ya kan. Iya. Terus Bung Rudi, kira-kira ini Baku Hantam ini support dari mana aja nih yang udah ada? Oh iya, kalau untuk support sih kita ada sponsor sih ya. Tanpa sponsor sih ya akan sulit juga kita berkembang ya. Setuju. Thank you buat Mr. Win Sport, Latikum, Amen, dan Hook Fight Gear. Tanpa kalian Baku Hantam gak akan bisa berkembang. Siap. Selamat bertanding ya brother ya. Dan Bung Rudi juga semoga sukses acaranya lancar sampai. Thank you banget nih. Sama-sama brother.